Assalamualaikum Pak Intang, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Yusuf, sahabat saya nih. Saya perhatikan ini wajahnya kayaknya sedikit galau apa ini ya? Ada apa nih Pak? Ini Pak, saya itu ada permasalahan ini Pak di kelas saya. Ada satu siswa Pak di kelas saya, dia ini iseng Pak, jahil sama teman-temannya Pak, sehingga membuat teman-temannya itu merasa tidak nyaman gitu Pak. Oh, Pak Yusuf mau curhat ya. Ada murid Pak Yusuf yang suka usil ya Pak Yusuf ya. Eh, Kira-kira nih usilnya itu seperti apa itu Pak? Tolong ceritakan, saya penasaran Pak. Ya Pak. Ya, gini Pak Intang. Jadi murid saya itu jahilnya itu ganggu gitu Pak Intang. Saat teman-temannya sedang belajar, dia itu suka ganggu. Ada yang eh, kadang kerudung teman perempuannya itu ditarik, terus juga kadang eh, jahil sama temennya lagi diam tiba-tiba diganggu, sehingga pada saat belajar itu konsentrasinya jadi terganggu itu Pak Intang. Saya mendapat laporan seperti itu. Kemudian juga dari siswa saya yang satu ini Pak Intang, memang anaknya sih aktif Pak Intang ya, jadi nggak bisa diem di tempat itu Pak Intang, jadi sering keliling-keliling di kelas, akhirnya ya itu Pak Intang ya, ganggu teman-teman. Oh, ada murid yang aktif ya, jadi suka usil tiap hari. Mungkin kerjaannya kalau nggak usil dia nggak enak kali itu Pak ya. Tapi Iya, kan sepertinya kan tidak, kalau dibiarkan sepertinya kan nggak bagus juga gitu Pak ya. Nah, betul. kira-kira nih Pak nih ya, Bapak menghadapi murid yang seperti itu ya kan, yang suka usil sama temannya, kadang bahkan temannya sampai nangis, mungkin bisa jadi nangis kalau keseringan tuh ya. Betul Pak Intang, sampai ada yang nangis juga kadang-kadang temennya. Kira-kira nih rencana apa yang akan Pak Yusuf lakukan itu? Nah, untuk rencananya Pak Intang ya, eh, saya ingin melakukan ini Pak Intang, pendekatan dengan siswa Pak Intang, dengan mengajak ngobrol siswa, kemudian kenapa bisa melakukan hal seperti itu gitu, apa yang mendasari hal tersebut. Kemudian juga saya ingin mencari informasi kepada teman-teman yang lain, dan juga saya ingin mengingatkan juga tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu Pak Intang. Oh, Pak Yusuf ceritanya mau manggil mungkin dua berhadapan gitu ya. Tapi kira-kira nih selain itu nih, kegiatan itu kira-kira ada tidak rencana lain yang akan Pak Yusuf lakukan selain yang tadi? Selain yang tadi Pak Intang ya, ada rencana lain Pak Intang yang ingin saya lakukan gitu Pak Intang. Saya ingin menerapkan yang namanya segitiga restitusi Pak Intang ya, yang mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanya keyakinan. Selain itu juga saya ingin berkonsultasi juga atau berkomunikasi dengan orang tua siswa Pak Intang. Saya ingin tahu gitu lebih menjauh, kenapa siswa ini kok kalau di kelas itu suka jahil. Jadi saya ingin bertemu gitu Pak Intang, sama orang tua siswa ini. Saya ingin menggali lebih jauh lagi informasi mengenai siswa yang jahil ini Pak Intang. Oh, jadi Pak Yusuf akan berencana pertama berdialog langsung ya dengan murid yang usil ya Pak ya. Betul Pak Intang. Kemudian akan menerapkan segitiga restitusi ya, supaya Iya, mungkin masalahnya dapat teratasi dengan nyaman ya. Terus betul tadi Pak Intang. juga memanggil orang tua ya, berdialog ya, gitu ya. Iya, betul Wah, Pak Intang. itu luar biasa Pak itu usulnya Pak. Nah, saya kasih 2 jempol buat Bapak nih. Waduh, makasih nih Pak Intang nih. Ini kira-kira nih, itu kapan akan Bapak laksanakan tuh? Ya Pak Intang, untuk pelaksanaannya sih saya ingin ini secepatnya Pak Intang pelaksanaannya. Jadi supaya, karena kan kalau
nanti itu akan banyak mengganggu teman juga ini di kelas. Saya juga ingin tahu solusinya ini Pak Intang, supaya anak-anak ini tidak mengganggu temannya di kelas gitu. Jadi untuk rencananya mungkin untuk siswa saya akan lakukan pendekatan mungkin sehabis jam pelajaran atau bisa istirahat. Kalau untuk orang tuanya mungkin nanti saya akan informasikan Pak Intang, sehingga bisa lebih cepat gitu saya untuk merencanakan komunikasi dengan orang tuanya juga Pak Intang. Kira-kira berapa hari lagi Pak Bapak akan lakukan kegiatan itu Pak? Kira-kira? Uh, Sekitar 3 hari lagi mungkin Pak Intang, kalau untuk saya bertanya dengan siswa atau melakukan pendekatan mungkin bisa 1 hari lagi. Kalau untuk orang tuanya mungkin 3 hari lagi Pak Intang, karena saya ada ini juga, ada pelatihan juga Pak Intang, jadi baru bisa sekitar 3 hari lagi untuk berkomunikasi sama orang tuanya Pak Intang. Berarti nih nanti 3 hari kemudian setelah Pak Yusuf berdialog ya, nanti kita bisa curhat lagi dong dengan saya, ya kan? Saya pengen tahu hasilnya gitu kan. Nah, ya, kira-kira seperti itu nanti. Siap Pak Yusuf ya? Siap Pak Intang. Nah, dari percakapan kita kali ini nih Pak Yusuf ya, kira-kira apa yang Pak Yusuf dapatkan? Ya, dari percakapan kita kali ini Pak Intang, sebelumnya tadi saya berterima kasih dulu nih sama Pak Intang nih, yang tadinya saya suntuk, sekarang saya jadi mendapatkan gambaran gitu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga menjadi lebih tenang lagi Pak Intang ya, dan juga saya mendapatkan solusi ya untuk memecahkan masalah yang tadi saya hadapi itu Pak Intang. Ya, saya lihat dari wajah Pak Yusuf sekarang sudah berseri-seri itu kan, kayaknya sepertinya sudah seperti habis gajian ya Pak. Oke nih, maaf banget nih Pak Yusuf, saya ada ada tugas ini Pak ya. Mungkin nanti kita akan atur lagi ya Pak ya, untuk pertemuan selanjutnya ya Pak. Oke, baik Pak Intang. Terima kasih nih Pak Intang. Saya menjadi lebih lega jadinya nih setelah curhat sama Pak Intang yang lebih berpengalaman mungkin nih dalam menghadapi siswa. Sama-sama Pak. Ya, Pak Intang, terima kasih ya untuk hari ini sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Pak Intang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Intang. Apa kabar Pak Intang? Baik Pak. Alhamdulillah. Saya perhatikan nih Pak Intang sepertinya sedang gelisah, seperti ada yang dipikirkan gitu Pak Intang. Iya nih Pak, nih pala saya sampai saya pegangin gini nih Pak. Saya mau curhat nih, boleh kah Pak ya? Boleh Pak Intang, curhat tentang apa nih? Saya punya murid laki-laki tuh Pak ya. Saya pas masuk kelas itu kayaknya dia kelakuannya berbeda banget dengan murid yang biasa-biasa gitu Pak. Jadi sedikit saya agak gimana gitu, galau, agak pusing, nyampur-nyampur, saya gimana lah gitulah, bingung saya Pak gitu. Ya. Muridnya jadi ini berbeda Pak Intang ya sama yang lainnya Pak Intang ya? Iya. Nah, boleh dijelaskan ke saya Pak Intang, kelakuan yang berbeda itu seperti apa gitu, kelakuan yang berbedanya? Saya curhat panjang nih Pak nih ya, nggak apa-apa ya? Boleh Pak Intang. Di kelas saya itu Pak Yusuf ya, ada satu murid laki-laki ya. Kalau dari saya perhatikan postur tubuhnya mah sehat gitu ya, bagus kan, usianya cukup. Nah, tapi ketika dalam keseharian dengan teman-temannya atau pembelajaran itu sikapnya sangat berbeda sekali dengan kebiasaan murid-murid yang lain gitu. Nah, kalau terkadang nih ya dia lakukan itu dia itu teriak-teriak keras sekali dia.
wah, wah, gitu kan. Yang lain itu pada takut semua Pak, ya kan. Nah, Ya, terus sampai dia itu, wah teriaknya sekelas itu, kalau saya buka pintu tuh mungkin kedengeran ke sekolah yang lain, kelas yang lain mungkin ya, gitu. Nah, ya, teriak-teriak, terusnya yang lain, terus saya perhatikan, apa nih dia teriak-teriak ya, gitu kan. Nah, mungkin nih saya lihat yang muridnya, kamu jahilin ya? Tidak Pak. Nah, gitu kan. Kamu jahilin ya? Tidak Pak, gitu kan. Yang lain tidak menjahilin. Dan tapi murid tersebut teriak-teriak gitu kan. Nah, dalam di kelas saya itu, terus saya perhatikan gitu kan, masih teriak-teriak. Saya yang latih lain, saya bilang begini sama teman-temannya. Coba anak-anak jangan tatap teman kamu yang sedang teriak-teriak ya. Biar Pak Guru saja yang tatap, seperti itu kan. Nah, saya deketin lah tuh murid saya Pak Yusuf tuh, ya kan. Saya ya, deketin Bintang. pelan ya kan. Ya, Nah, saya bilang gini, maaf nak, ayo tarik napas nak, tahan napas gitu kan, santai, rileks, stop emosinya gitu kan. Masih teriak-teriak kan, ya kan, terus teriak-teriak terus gitu kan. Nah, sampai dia udah mau muntah, udah mau nangis gitu kan. Nah, tapi lama kelamaan dia kecapean. Akhirnya dia diam juga tuh, ya. Akhirnya minum lelah. Saya bilang sudah istirahat dulu kamu, santai dulu, santai gitu kan. Nah, seperti itu Pak. Jadi kan gimana lah Pak ya, kelakuannya berbeda banget Pak gitu. ya, murid ini lebih spesial mungkin Pak Intang ya dari murid yang lain ya Pak Intang ya. Bisa Eh, jadi. ya suka ini Pak Intang ya tadi teriak-teriak gitu Pak. Apalagi kalau ada temennya ya yang jahilin dia makin kenceng gitu Pak Intang ya teriaknya ya. Iya ya. Ya. Nah, kemudian apa nih kira-kira yang akan Pak Intang lakukan melihat kelakuan murid eh, Pak Intang yang tadi teriak-teriak gitu? Rencana sih ada ya Pak, tapi sudah sebagian sudah saya lakukan di sekolah dengan pendekatan dari hati ke hati itu Pak ya, dengan perasaan, bahkan saya anggap dia itu anak saya sayang banget Pak Guru, sayang banget sama kamu nak gitu kan. Tapi masih berubah-berubah, maka saya akan ada rencana lain nih Pak. Yang pertama nih, saya nih rencananya nih Pak nih ya, akan berdialog langsung dengan ibunya atau bapaknya gitu kan. Dari dialog itu mungkin saya nanti bisa gali informasi lebih banyak lagi, mungkin kesehariannya di rumah seperti apa gitu kan. Nah, meskipun saya sudah dapat informasi Pak dari teman-teman dekatnya atau dari teman saya, tapi saya meyakinkan saya gitu kan, supaya si anak ini dapat apa namanya, sikapnya dapat kita atasi. Jadi rencananya saya akan kontak orang tuanya berkenan hadir untuk berbincang-bincang dengan saya dengan nyaman gitu kan, dari hati ke hati, dengan membicarakan bahwa anak ibu juga anak saya kalau di sekolah gitu. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa Pak Intang ya. Jadi nanti Pak Intang akan berdialog atau berkomunikasi mungkin ya sama orang tua siswa membicarakan lebih lanjut mungkin lebih spesifik ya tentang siswa Pak Intang. Nah, dari rencana yang tadi Pak Intang yang tadi ya untuk mengatasi murid kira-kira ada rencana lain nggak Pak Intang? Kalau saya nanti boleh usul nih Pak Yusuf ya, kira-kira ya, saya usulin nih ke orang tuanya nanti, tolong ibu kalau bisa ibu bawa anak ibu ke psikolog, ya kan. Nah, karena kan saya kan keahlian saya hanya mengajar ya, kita tidak bisa menebak-nebak ya kan, anak ini kebutuhan khusus atau apa, kan kita tidak baik ya kan menebak. Maka saya akan kasih usul atau saran Pak kepada orang tuanya, supaya tolonglah ibu dibawa ke psikolog gitu. Seperti itu mungkin langkah yang kedua Pak Yusuf. Oke, keren Pak Intang langkah yang kedua. Jadi lebih jauh lagi ini ya menggali informasinya, yaitu nanti bisa mengomunikasikan kepada orang tua atau memberi saran kepada orang tua untuk siswanya nanti anaknya nanti dibawa ke psikolog supaya lebih lebih
ini lagi Pak Intang ya, lebih dapat menggali informasi lebih lanjut. Luar biasa ya Pak Intang ya. Sudah dapat memberi saran yang bagus untuk orang tua. Emang karena kita ini ada keterbatasan juga ya untuk melihat peserta didik kita ketika memang itu kelainannya berbeda gitu dari teman-teman yang lain. Kira-kira kapan nih Pak Intang nih akan melakukan dialog sama orang tua murid yang tadi bermasalah Pak Intang? Rencana saya nih setelah saya coaching dengan Pak Yusuf nih, saya akan WhatsApp dulu nih sama orang tuanya, kira-kira ibu sempat hadirnya kapan gitu kan. Tapi saya tawarkan, ibu saya minggu besok itu, minggu depan itu saya ada waktu bu. Silakan ibu datang kalau ada ke waktu gitu. Mungkin minggu depan kita bisa bincang-bincang di sekolah bu gitu. Dan kita membahas, kita berbicara dari hati ke hati. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik gitu. Oke, Pak Intang. Berarti nanti minggu depan ya Pak Intang akan mengadakan pertemuan mungkin ya dengan orang Iya. tua siswa. Mungkin bisa menggali lebih jauh lagi ya, mengadakan dialog untuk berkomunikasi dengan orang tua sehingga informasi-informasi mengenai siswanya bisa lebih mendalam lagi Pak Intang ya. Oke, Pak Intang, untuk lebih lanjutnya karena mungkin ini waktunya saya juga ada ini lagi Pak Intang ya, ada jam lagi jam mengajar. Nah, jadi Pak Intang, saya ingin tahu nanti mungkin ya hasil dialog Pak Intang dengan orang tuanya. Boleh nggak nih kira-kira saya ingin tahu Pak Intang? Saya sangat senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu buat saya Pak Yusuf. Pasti saya akan laporkan kembali. Siap Pak Intang. Nah, dari pembicaraan kita hari ini apa nih yang Pak Intang dapatkan? Wah, pertama lihat wajah saya Pak, ya kan Pak, udah bisa tertawa nih Pak saya, gitu kan. Nah, Alhamdulillah. solusinya saya dapatkan ada dua tadi ya Pak. Pertama, dialog dengan orang tuanya, kemudian saya kasih saran supaya ke psikolog lah, biar meyakinkan gitu. Jadi kayaknya saya udah plong Pak dengan curhat bersama Pak Yusuf nih. Pak Yusuf, saya terima kasih banyak nih sarannya Pak. Ya, sama-sama Pak Intang ya. Semoga sukses nanti bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua, kemudian juga bisa memberi saran kepada orang tua. Semoga orang tuanya juga bisa ya untuk bekerja Amin. sama dengan kita ya. Semangat Pak Intang, ini juga terima kasih juga ini Pak Intang ya. Eh, Mungkin nanti akan kita lanjut Pak Intang ya. Nanti setelah Siap. Pak Intang mengadakan eh, dialog dengan orang tua, saya ingin menggali lebih menggali lebih jauh lagi nih tentang informasinya Oke. ya Pak Intang ya. Siap Pak Yusuf. Ucapan terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan dari kegiatan hari ini, ya, pertama diri saya pribadi dengan Pak Yusuf, ya kan. Pertama saya jadi coach, ya kan. Tugas coach itu kan kita harus menggunakan alur tirta. Tirta artinya kan air ya, mengalir. Nah, kalau saya pelajari lebih dalam lagi sebagai coach itu sedikit berbicara, banyak menyimak, begitu ya. Jadi di sini saya berusaha menggali informasi dari teman saya Yusuf, ya kan. Nah, kemudian mendengarkan secara aktif, artinya saya hanya sedikit saja dengan menggunakan gestur tubuh saya dengan tadi menganggukkan kepala, gitu kan. Nah, itu salah satu respon kita atas koci yang kita hadapi, gitu kan. Nah, dan teman-teman juga tadi sudah sangat bagus sekali, semuanya sudah sesuai dengan alur tirta. Meskipun ada beberapa kawan-kawan yang ketika jadi coach itu bicaranya berlebihan, terlalu banyak bicara gitu. Jadi saya simak ada berapa ya, jadi banyak banget itu ceritanya. Sedangkan kita di sini kan coach itu sedikit aja, yang berbicara banyak itu silakan si coach karena dia yang punya permasalahan gitu. Jadi saya di sini dapat pengalaman banyak juga. Tadi ada beberapa skor ya, mungkin target capaian itu mungkin pelengkap saja. Yang
penting kalau buat Atia saya sini alur ceritanya ada dari tujuan, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab dan refleksi. Nah, di tujuan ini sebenarnya coach tidak menanyakan tujuannya apa. Ya, nanti biar dia yang memberitahu coach, kan. Jadi kita tidak bertanya, ya kan. Hanya bertanya mungkin raut mukanya atau apa, ada kenaan itu kan gitu. Jadi jangan langsung tujuannya apa gitu kan. Nah, itu kan terlalu kaku kalau menurut saya, tapi alhamdulillah tidak ada yang seperti itu, meskipun ada mungkin repet sedikit saja mungkin. Terima kasih juga teman-teman ilmunya berbagi dengan kami pada malam ini. Bu Uning juga luar biasa memandunya. Mungkin saya kemampuan yang saya masih kurang nih Bu ya, sebenarnya sih bukan kurang sih, hampir saya perbaiki, yaitu mendengarkan aktif kan. Nah, jadi ketika Pak Yusuf kan bahasanya agak santai tapi enak, tapi saya pengen langsung begitu kan bicara, tapi saya iya, tapi alhamdulillah saya bisa menahan Bu dengan melakukan kepala. Itu tadi sebenarnya saya mau bicara tapi nggak boleh, hanya begitu saja gitu. Ya alhamdulillah tidak keluar dia. Nah, jadi saya menahan omongan saya hanya begitu saja. Mungkin itu refleksi yang saya dapatkan. Jadi ada kemampuan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu aja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf Bu.